Anda masih menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa. Wafatnya Paus Fransiskus, dan kembali kami akan ajak Anda memperbarui informasi bersama dengan Ricardo, mahasiswa Indonesia yang berada di Roma. Selamat malam waktu Indonesia, Mas Ricardo. Malam Mbak Kane. Ya, Cenane. Mas Ricardo, mungkin bisa diceritakan kepada kami di Indonesia ini saat ini Mas Ricardo tengah berada di mana dan kondisi di Vatikan sendiri seperti apa dengan adanya kabar wafatnya Paus Fransiskus? Ya, pemirsa yang ada di Indonesia, saya sedang berada di lapangan Santo Petrus, di tepatnya Basilika Santo Petrus, dan sepemantauan saya banyak peziarah-peziarah yang datang. Kebetulan juga karena ini tahunnya jubileum, jadi dan dengan wafatnya Paus Fransiskus yang wafat pada pagi hari tadi jam 7.35 waktu Roma, dan kelihatan sekarang penjara-penjara dan para pengunjung semakin ramai datang dan beberapa polisi setempat dan juga militer personelnya semakin ditambah. Oke, Mas Ricardo, kalau boleh digambarkan di belakang Mas Ricardo ini situasinya seperti apa? Sepertinya sudah mulai disekat-sekat juga. Apakah ini sudah mulai adanya persiapan untuk persemayaman penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus untuk para peziarah di sana? Benar, Mbak. Di belakang saya kebetulan sudah diberikan sekat-sekat dari semenjak saya datang tadi pagi. Kemungkinan Paus Fransiskusnya sendiri bakal diletakkan di aula Basilika Santo Petrus, dan kemungkinan bakal bisa diperlihatkan kepada masyarakat umum, dan sepertinya bakal ada uang atau uang sumbangan sukarela untuk bisa memasuki Basilika Santo Petrus sendiri. Tetapi sampai sekarang saya belum tahu kapan dan waktu basilikanya bakal dibuka untuk umum dan bisa dilihat oleh peziarah-peziarah. Oke, lalu sejauh ini apa informasi yang disampaikan dari Tahta Suci atau dari Basilika Santo Petrus, Mas Ricardo? Sejauh ini dari berita lokal Vatikannya sendiri dan berita lokal Italia, belum banyak berita update baru dari wafatnya Paus Fransiskus, tetapi dalam waktu dekat semua kardinal-kardinal yang ada di seluruh dunia bakal datang ke Vatikan untuk mengadakan konklav, dan konklav sendiri ya, kemungkinan bakal diadakan dalam 15 hari ke depan atau dalam 2 minggu ke depan. Dari kardinal yang ada sekarang di dunia sebanyak 252, dan hanya 138 kardinal yang memenuhi syarat untuk dipilih sebagai paus yang baru. Baik, Mas Ricardo, bisa digambarkan juga situasi pengamanan di sekitar Basilika Santo Petrus ini seperti apa? Baik, buat pengamanannya sendiri, saya lihat semakin banyak polisi dan juga militer yang dikerahkan dari pihak Vatikan sendiri maupun dari pihak negara Italia yang juga ikut membantu dalam pengamanan jubilee sendiri dan juga wafatnya Paus Fransiskus. Dan juga berada di depan saya banyak sudah reporter dan ofisial dari media lokal dan media internasional sudah juga berdatangan dan sudah di garis polisi, dan pengamanannya sangat ketat sekarang. Oke, lalu apakah juga sudah ada informasi, Mas Ricardo, mengenai bagaimana prosesi pemakaman dari Paus Fransiskus yang akan berlangsung di sana? Baik, kabarnya sampai saat ini Paus Fransiskus sendiri bakal dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore di
itu adalah salah satu dari 4 basilika buat paus, yang mana cukup berbeda dari paus-paus sebelumnya yang notabene paus-paus sebelumnya itu dimakamkan atau disemayamkan di Basilika Santo Petrus sendiri yang biasanya berada di belakang. Tetapi kali ini Paus Fransiskus sendiri sebelumnya meminta untuk dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore di Roma. Dan kapan kapan sendirinya Paus Fransiskus bakal dimakamkan di Santa Maria Maggiore belum ada update tersendiri. Mungkin dalam beberapa hari ke depan. Oke, Mas Ricardo, untuk lokasi dari Basilika Santa Maria Maggiore yang kemudian menjadi permintaan terakhir dari Paus Fransiskus ketika ia wafat dan ingin dimakamkan, lokasinya seberapa jauh dari Basilika Santo Petrus? Basilika Santa Maria Maggiore sendiri cukup jauh, kira-kira 40 menit dari Basilika Santo Petrus sekarang. Oke, lalu apakah juga ada informasi mengenai persiapan yang juga mungkin dilakukan di Basilika Santa Maria? Sejauh ini belum ada info yang banyak dari Basilika Santa Maria Maggiore sendiri, tetapi dari beberapa berita lokal yang ada di Roma sudah ada pengamanan di Basilika Santa Maria Maggiore sendiri dan beberapa pengamanan dan persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Italia dan pemerintah Vatikan sendiri. Oke, Mas Ricardo, informasinya juga para kardinal ini akan berkumpul kemudian untuk bisa menentukan bagaimana kemudian nanti prosesi persemayaman hingga pemakaman dari Paus Fransiskus. Kapan kemudian ini akan berlangsung? Para kardinal yang ada sekarang sebanyak 138 yang eligible untuk jadi Paus Fransiskus kemungkinan besar bakal datang ke Roma atau Vatikan tepatnya dalam 2 minggu atau 15 hari ke depan, dan mereka bakal mengadakan seperti rapat atau pemilihan di kapel di kapel yang ada di Vatikan. Apakah pemerintah Vatikan ataupun juga Tahta Suci ini sudah menyampaikan begitu secara resmi bahwa nanti akan ada dibuka kesempatan bagi umat maupun juga peziarah yang ingin menyampaikan penghormatan terakhir, artinya jenazah dari Paus Fransiskus ini juga akan kemudian dibawa untuk bisa diperlihatkan kepada umat yang ingin mendoakan di sana, atau hanya untuk kalangan terbatas saja, Mas Ricardo? Dari info yang saya dapat dari berita lokal, kemungkinan dan dari pihak Vatikannya sendiri, Paus Fransiskus sendiri bakal dibuka, diperlihatkan kepada umum di dalam Basilika Santo Petrus sendiri, tetapi dengan beberapa limitasi seperti dari berita yang ada bakal ada seperti iuran atau sedekah seperti itu untuk bisa memasuki Basilika Santo Petrus sendiri untuk bisa melihat jenazah Paus Fransiskus. Oke. Sudah diketahuikah kapan kemudian umat maupun juga peziarah ini akan bisa memberikan penghormatan terakhir, artinya juga jenazah Paus Fransiskus disemayamkan untuk bisa didoakan secara langsung, dibuka kepada publik dan umat serta peziarah di sana? Sejauh ini wafat jenazahnya Paus Fransiskus sendiri paling cepat bakal dibuka kepada publik pada sore hari atau malam hari ini waktu Roma. Dan kemungkinan besarnya bakal dibuka mungkin besok harinya. Baik, Mas Ricardo Gelal, terima kasih sudah berbagi cukup banyak informasi mengenai wafatnya Paus Fransiskus langsung dari Basilika Santo Petrus di Vatikan. Terima kasih, Mas Ricardo.
Terima kasih, Pak Kena.